Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu 5 Juli 2025 dan disambut dengan upacara kehormatan militer. Kunjungannya untuk menghadiri KTT Bridge dan memperkuat kerjasama strategis Indonesia dengan Brazil. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Galeão Airbase Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi global yang tengah dijalankan setelah sebelumnya menyelesaikan lawatan strategis ke Arab Saudi. Presiden RI Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer oleh pejabat Brazil, termasuk Duta Besar Laudemar Goncalves dari Kementerian Luar Negeri Brazil, serta perwakilan Indonesia di Brazil, termasuk Dubes RI Edi Yusuf dan jajaran KBRI. Usai penyambutan, Prabowo bertolak ke hotel tempatnya menginap bersama delegasi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, serta diaspora Indonesia di Brazil turut hadir menyambut. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS pada 6 hingga 6 Juli 2025 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, forum strategis yang kini juga diikuti Indonesia sebagai anggota penuh. Usai dari Rio de Janeiro, Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia pada 8 hingga 9 Juli. Kunjungan tersebut menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil guna memperkuat kerjasama strategis di bidang perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Brazil disambut penuh semangat oleh diaspora Indonesia Ishak Hattu, Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo. Ishak menyampaikan kebanggaannya bisa bertemu langsung dengan Presiden dan berharap kepemimpinan Prabowo dapat semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Brazil. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brazil menjadi momen penuh kebanggaan bagi diaspora Indonesia di sana. Ishak Hattu, Ketua Diaspora Indonesia di Sao Paulo, menyambut Presiden dengan antusias dan menyampaikan bahwa meskipun jumlah WNI di Brazil tidak banyak, semangat kebersamaan mereka sangat kuat. Dalam pertemuan tersebut, Ishak berbincang santai dengan Prabowo dan mengenalkan latar belakang keluarganya yang berasal dari Maluku dan Kupang. Prabowo merespon hangat dan bahkan mengenal nama tokoh Indonesia yang pernah diutus bertugas di Brazil. Ishak berharap kepemimpinan Prabowo dapat mempererat hubungan kedua negara, baik dari sisi budaya maupun kerjasama masyarakat, agar Indonesia semakin dikenal luas di Brazil. Ya, senang sekali kami dapat menyambut kehadiran kedatangan Bapak Presiden Prabowo dan seluruh delegasi. Tadi saya sempat menyapa. Kami diaspora Indonesia di Brasil, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi kami sangat senang beberapa hadir di sini untuk menyambut beliau. Dan beliau menanyakan siapakah saya mengatakan siapa orang tua saya, dari Maluku dan dari Kupang juga. Ya, Bapak Presiden, senang sekali mendengar cerita dan juga tentang ayah dan ibu saya yang dulu bekerja sebagai misionaris di Brasil selama beberapa tahun. Ya, dari budaya, pendekatan dengan masyarakat, memperkenalkan besarnya Indonesia agar semakin dikenal oleh orang-orang di Brasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat warga negara Indonesia di Brazil yang optimis tentang masa depan Indonesia di Bridge. Mereka berharap Indonesia bisa berperan aktif dan membawa kemajuan di panggung internasional. Kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Rio de Janeiro disambut penuh harapan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Brazil. Mereka melihat kehadiran Presiden dalam KTT BRICS sebagai sinyal optimisme baru bagi masa depan Indonesia di panggung global. Seorang WNI Rani menyatakan kegembiraannya bisa bertemu kembali dengan Prabowo Subianto dan berharap Indonesia dapat berkontribusi positif setelah resmi menjadi anggota BRICS. Ia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo bisa membawa kemajuan lebih besar bagi bangsa. Pasti kita senang ya Mas ya, senang banget mau ketemu Bapak lagi karena sebelumnya
tahun lalu juga kita sudah menyambut Bapak juga di Rio, tapi di tempat yang berbeda. Kita kan baru masuk Indonesia ya Mas ya. Semoga kita bisa menjadi anggota yang bisa menyumbangkan berbagai macam hal-hal baik bagi Indonesia dan anggota-anggota yang lain. Semoga tentunya Bapak Presiden ke depan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ya Mas. Kita udah datang beberapa hari yang lalu sih ya Mas ya. Sudah datang beberapa hari yang lalu, dan tadi kita di sini udah dari jam berapa ya? Dari jam 6 ya. Sudah di jam 6-an ya. Jadi ya semangat sih, walaupun pagi-pagi dari bangun semangat. Diaspora Indonesia di Brazil telah mempersiapkan penyambutan dengan antusias, berharap bergabungnya Indonesia di BRICS membuka peluang kerjasama dan mempererat persahabatan internasional. Mereka memandang langkah ini bukan hanya pencapaian diplomatik, tetapi juga awal dari pengaruh Indonesia yang lebih kuat di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara Presiden Brazil Lula da Silva menyambut hangat Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan KTT Bridge ke-17 di Rio de Janeiro. Momen itu menjadi sambutan resmi pertama untuk Presiden Prabowo sebagai pemimpin baru anggota penuh Bridge. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan sambutan hangat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembukaan sesi pleno konferensi tingkat tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam pidatonya, Lula secara khusus menyambut kehadiran Prabowo Subianto yang untuk pertama kalinya hadir sebagai kepala negara dari anggota penuh baru BRICS. Lula juga menyinggung semangat konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia. Ia menegaskan bahwa BRICS merupakan manifestasi dari gerakan non-blok Bandung dan mewarisi semangat perlawanan terhadap sistem dunia yang tidak adil. Selain itu, Lula mengaitkan kelahiran BRICS dengan nilai-nilai yang mengilhami berdirinya PBB dan pentingnya mempertahankan tatanan internasional yang multipolar dan berkeadilan. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos colapso sem paralelo do multilateralismo. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado. KTT BRICS ke-17 ini menjadi forum penting bagi para pemimpin negara anggota untuk membahas isu-isu politik, keamanan global, kerjasama ekonomi, hingga tantangan global seperti tata kelola AI, perubahan iklim, dan kesehatan. Selain Indonesia, negara-negara baru seperti Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Iran juga turut hadir melengkapi kehadiran 5 negara pendiri, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai mengikuti KTT Bridge di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia dalam lawatan kenegaraannya. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Brazil dalam membahas kerjasama ekonomi dan hubungan antar kawasan. Setelah menghadiri KTT BRICS ke-17 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke ibu kota Brazil, Brasilia, pada Senin 7 Juli 2025. Prabowo berangkat dari Galeão Airbus sekitar pukul 13.50 waktu setempat menggunakan pesawat kenegaraan bersama rombongan terbatas. Selama KTT BRICS, para pemimpin dunia membahas sejumlah isu global strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, hingga peran negara-negara Global South dalam reformasi tata kelola internasional. Keterlibatan aktif Indonesia menunjukkan komitmennya dalam berbagai isu global penting. Sementara itu di Brasilia, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva selama 2 hari. Pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan antar kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Indonesia dorong penguatan kerjasama ekonomi internasional dan penyerapan pasar produk Indonesia melalui KTT Bridge. Menko Airlangga Hartarto menyampaikan fokus pada keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh baru dan kerjasama strategis antar negara anggota. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Bridge untuk pertama kalinya sebagai kepala negara dari anggota penuh baru. KTT ini berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Kehadiran Indonesia menandai babak baru keterlibatan aktif dalam kerjasama ekonomi global bersama negara-negara besar dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari pertemuan tersebut adalah dorongan untuk memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Pertemuan ini menghasilkan Leaders Declaration dengan 4 poin utama yang mencerminkan arah kerjasama strategis ke depan. Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi salah satunya adalah Leader Declaration. Dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability, dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian. Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Airlangga menyoroti bahwa poin kedua dari deklarasi menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. KTT Bridge kali ini dihadiri oleh 5 negara pendiri, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, serta anggota baru termasuk Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan depan dalam foto resmi KTT Bridge 2025. Berdampingan dengan para pemimpin dunia, momen ini menegaskan peran strategis Indonesia di panggung global sebagai anggota baru Bridge. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro pada Senin pagi waktu setempat. Foto tersebut melibatkan para kepala negara dan pemerintahan dari negara anggota, mitra, dan pihak eksternal yang terlibat dalam forum strategis ini. Momen ini juga menjadi sorotan publik internasional ketika Prabowo terlihat akrab berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Suasana hangat penuh senyuman dan saling sapa menandai eratnya solidaritas antar negara di kawasan selatan global yang tergabung dalam BRICS. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru dalam barisan utama mencerminkan posisi strategis negara dalam kancah global. Kehadiran Prabowo di forum ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam isu-isu internasional, termasuk lingkungan, kesehatan global, dan tata kelola dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo dan putra mahkota Arab Saudi sepakati investasi strategis sebesar 437,8 triliun. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Istana Al-Salam Jeddah dalam kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Pertemuan ini menunjukkan kedekatan hubungan personal dan strategis antara pemimpin kedua negara, serta membahas berbagai isu bilateral dan regional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al-Salam, Jeddah pada Rabu 2 Juli 2025.
Presiden Prabowo tiba di Istana Al-Salam sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Setibanya di pelataran istana, Presiden langsung disambut hangat oleh Pangeran Mohammed bin Salman sesaat setelah turun dari kendaraan. Keduanya tampak akrab saat berjabat tangan dan berjalan berdampingan dalam perbincangan yang hangat. Kunjungan kenegaraan ini diawali dengan upacara penyambutan yang digelar secara hikmat. Presiden Prabowo dan Pangeran MBS berdiri tegak mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Arab Saudi. Usai upacara, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan empat mata atau TET. Pertemuan ini menjadi simbol kedekatan personal dan strategis antar pemimpin, serta menjadi momen penting untuk membahas isu bilateral dan regional. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS mengikuti pertemuan bilateral bersama delegasi dari kedua negara. Agenda pertemuan mencakup penguatan kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Arab Saudi. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Delegasi juga diikuti oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz, dan Kepala Badan Pengelola Haji M. Irfan Yusuf. Suasana kebersamaan dan persahabatan terlihat kuat dalam setiap rangkaian agenda kunjungan kenegaraan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda kerjasama strategis. Tim kajian bersama dibentuk untuk merumuskan teknis kerjasama dan regulasi yang dibutuhkan. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tengah membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda strategis dalam kerjasama bilateral. Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf, menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Jeddah pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai kampung haji telah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi. Kampung haji itu juga beliau akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. InsyaAllah kampung haji zaman Pak Prabowo akan terwujud, insyaAllah ya, doakan. Selama ini kita urusannya umroh, haji, tenaga kerja, tapi ini ingin usaha yang lebih luas, ya. Nah tadi diminta agar Kronpin turun tangan agar ini bisa cepat selesai, karena itu payungnya ya. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah pembentukan tim kajian bersama. Tim ini akan merumuskan model kerjasama teknis serta menyusun regulasi yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji. Kajian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan keagamaan dan pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sesuai dengan amanat suratnya Presiden, insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang nanti akan mengatur itu kan. Selain kampung haji, pertemuan bilateral kedua negara juga membahas percepatan perjanjian perdagangan bebas dan rencana investasi strategis di sektor energi. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya solusi atas hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi guna meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo dan putra mahkota Saudi sepakat memperkuat fasilitas haji, termasuk pembangunan perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah. Keduanya juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi dan mendorong percepatan perjanjian perdagangan bebas dengan GCC. Presiden RI Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sepakat menjadikan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pembahasan fokus pada pembangunan perumahan haji dan optimalisasi pemanfaatan Bandara Taibah di Madinah. Menurut Nasaruddin, penggunaan penuh Bandara Taibah akan dilakukan setelah pembangunan perumahan haji rampung. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jamaah haji asal Indonesia. Nah untuk haji ini khususnya nanti yang lainnya Pak Menko yang sampaikan ya, bahwa saya dengan Gus Irfan ya, kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan-permintaan Pak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan Bandara Taib juga ya, nanti ke depan bisa kita menggunakan fasilitas Taib seandainya nanti perumahan-perumahan
haji itu sudah selesai. Yang kedua, masalah bagaimana membuat haji ke depan itu lebih nyaman. Kedua negara juga sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi sebagai wadah kerjasama strategis lintas sektor. Di bidang ekonomi, Indonesia berharap Putra Mahkota dapat mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara GCC. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Arab Saudi sepakat perkuat bantuan kemanusiaan untuk Gaza serta dukungan pemulihan. Keduanya juga berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan global. Indonesia dan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat agresi Israel yang terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersama usai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi untuk bertemu dengan mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan bantuan darurat dan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemulihan di tengah situasi yang semakin memburuk. Selain isu Gaza, Indonesia dan juga Arab Saudi berkomitmen mempererat kerjasama demi menjaga stabilitas dan keamanan global. Pertemuan di Istana Al-Salam berlangsung hangat dan juga mencerminkan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo dan PM Arab Saudi MBS menaikkan investasi strategis senilai 437,8 triliun di sektor energi bersih, digital, dan industri. Keduanya juga sepakat memperkuat kerjasama lewat Dewan Koordinasi Tertinggi dan mendukung perdamaian kawasan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menandatangani kesepakatan investasi senilai 27 miliar US dollar atau sekitar 437,8 triliun rupiah dalam pertemuan resmi di Istana Al-Azam, Jeddah. Investasi strategis ini mencakup sektor energi bersih, ekonomi digital, hingga hilirisasi industri. Kedua negara juga sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi Indonesia untuk memperkuat kerjasama lintas sektor. Dewan ini akan menjadi forum utama dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan strategis di masa depan, termasuk perluasan perdagangan, peningkatan kunjungan pejabat, dan kolaborasi bisnis melalui Dewan Bisnis Saudi Indonesia. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, Supreme Coordination Council, antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia. Selain ekonomi, Prabowo dan MBS membahas kerjasama energi, kesehatan jemaah haji dan umroh, serta penguatan industri farmasi. Keduanya juga menegaskan komitmen bersama di forum global dan mendukung penyelesaian damai konflik regional, termasuk solusi dua negara untuk Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melaksanakan ibadah umroh di Mekah dan menyapa jamaah Indonesia di sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga bertemu putra mahkota MBS untuk mempererat kerjasama bilateral dan membahas rencana pembangunan kampung haji dan umroh. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Mekah di sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Dalam foto resmi yang dirilis Saudi Press Agency, Prabowo tampak berjalan di pelataran Masjidil Haram dan menyapa jemaah Indonesia yang antusias menyambutnya. Ia juga memasuki Ka'bah, melaksanakan sholat sunnah, mencium Hajar Aswad, melakukan tawaf, dan menyelesaikan rangkaian ibadah dengan sya'i dan tahalul. Kehadiran Prabowo disambut hangat oleh para jemaah asal Indonesia yang tengah beribadah. Selain menjalankan umroh, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan bilateral dengan Arab Saudi, termasuk pembahasan rencana pembangunan kampung haji dan umroh Indonesia. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman di Istana Al-Salam. Pertemuan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan kedua negara dan menjadi momen penting dalam memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah saat ini tengah menaruh perhatian serius terhadap tarif resiprokal Amerika Serikat.
Hal ini ditandai dengan keberadaan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat dengan sejumlah negara di sektor teknis perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tanggapan serius pemerintah saat ini merespon tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat ke berbagai negara di seluruh dunia. Airlangga menerangkan perkembangan terkini, penyelesaian polemik tarif ini perwakilan negara sudah berada di kota Washington DC, Amerika Serikat, dengan sejumlah negara yang juga turut merespon penyelesaian hal yang sama. Sebelumnya hal ini memang belum menemukan kesepakatan yang sah dari pihak Amerika Serikat mengenai negosiasi tarif resiprokal sebesar 32%. Jadi itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara stakeholder kementerian maupun dengan pelaku usaha. Nah, status sendiri saat sekarang tim Indonesia juga berada di Washington bersama dengan negara lain yang ada di sana, antara lain India, Jepang, EU, Vietnam tentu di sana, dan juga Malaysia. Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif ini, dan Indonesia sudah secara tertulis pun sudah memasukkan dan sudah dibahas baik itu dengan USTR, dengan Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury. Tarif resiprokal ini memang dikenakan Presiden Amerika Serikat ke sejumlah negara termasuk Indonesia, yang menyesuaikan pajak impor dengan tarif yang diterapkan negara lain terhadap produk domestik yang ada. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 10% kepada anggota BRICS termasuk Indonesia. Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan untuk melakukan jalur negosiasi agar tarif impor tersebut dapat turun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor sebesar 10% bagi negara yang tergabung dalam BRICS, salah satunya yakni negara Indonesia. Awalnya tarif impor yang diterapkan kepada Indonesia dikenakan sebesar 32% sehingga bertambah 10% menjadi 42%. Merespon hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia harus siap menghadapi kenaikan tarif tersebut jika hal itu sebagai bentuk konsekuensi bergabung dalam organisasi BRICS. Kendati demikian, Prasetyo optimis Indonesia mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Per hari ini yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi dan untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi. Baru disampaikan begitu skemanya kan begini. Nah ini kan masih ada waktu, masih ada jeda. Minta tolong aja kita doakan tim yang sedang bernegosiasi supaya bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Hasan mengatakan pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk negosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%.
Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang, tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo akan meluncurkan 3 program penting selama bulan Juli 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity. Pemirsa, dalam acara peluncuran diskusi Berani Bicara yang diadakan di Rumah Besar Gatot Kaca, Jakarta, Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menyebut bahwa banyak sekali program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program yang kini sedang difokuskan, yakni dalam pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan pembangunan menjadi target jangka panjang Prabowo. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menjelaskan bahwa banyak sekali program-program yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Namun memang kini terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga pembangunan. Prabowo menargetkan sampai tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkembang sebesar hingga 8%. Dan Isa Ramli pun juga menyebutkan bahwa Presiden juga menargetkan angka membuat 0% kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pembangunan merupakan target jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas. Sehingga dengan fokus pada program-program prioritas Prabowo di tahun pertama ini, bertujuan untuk memulihkan kemampuan dan kebutuhan dalam bidang pangan. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli mengungkapkan terkait swasembada pangan yang telah berjalan berhasil menambah komoditas beras, jagung, dan komoditas lainnya dalam pertanian. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Nah, nanti komoditasnya akan terus bertambah dari beras, jagung, mungkin nanti akan masuk ke komoditas-komoditas lain. Nah, begitu juga itu tentang pertanian ya. Jadi di tahun pertama ini. Di sisi lain, Isa pun menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengurangi ketergantungan atas impor energi. Pak Prabowo menyiapkan ini adalah kedaulatan energi. Bagaimana kebutuhan kita akan BBM yang hari ini hampir 1,6 juta barel per hari, itu 1 jutanya itu impor, itu kita kurangi dengan cara tadi kita mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, mungkin mengembangkan industri baterai, kemudian bisa jadi juga kemudian kita menggali sumur-sumur minyak kita yang sebenarnya masih produktif tapi kemudian dibiarkan terbengkalai. Jadi kita akan mengurangi ketergantungan kita atas
impor energi sebenarnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Adit, Simpo TV melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan meluncurkan 3 program penting untuk mengentaskan kemiskinan dan menyambut Indonesia Emas 2045. 3 program tersebut nantinya akan diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program pengentas kemiskinan di sepanjang bulan Juli 2025. Program pertama tersebut merupakan peluncuran sekolah rakyat yang berisikan ratusan anak-anak dengan latar belakang keluarga kategori kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat ini seluruh fasilitasnya akan dibiayai penuh oleh negara seperti asrama dan makan 3 kali sehari untuk para siswa. Sedangkan program kedua yakni program cek kesehatan gratis untuk para siswa yang akan menyasar ke seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya. Cek kesehatan gratis seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, pemeriksaan screening TBC, dan pemeriksaan kejiwaan. Setelah itu program ketiga berupa peluncuran sebanyak 80.000 koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Yang pertama adalah sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat akan di-launching mungkin nanti akhir Juli. Ini akan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap pertama yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrim ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Akan ada juga kelanjutan dari cek kesehatan gratis, tapi nanti adalah cek kesehatan gratis di sekolah. Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, ya, termasuk juga pemeriksaan screening TBC dan juga termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dan yang ketiga nanti akan ada juga program yang sangat masif yang akan di-launching nanti adalah Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten. Dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, dengan melaksanakan 3 program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerataan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis. Ini yang disebut sebagai Trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan membuka 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Sentra Terpadu Panggudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dilakukan guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses matrikulasi pada awal pekan depan.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau infrastruktur sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses martikulasi pada awal pekan depan. Ia menjelaskan tahapan penyediaan infrastruktur program Presiden Prabowo Subianto dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama menuntaskan sarana pendidikan untuk 100 sekolah pertama dengan target dituntaskan akhir Juli 2025. Kementerian Pekerjaan Umum membagi tahap pertama ke dalam 3 proses pengerjaan, yakni tahap 1A, B, dan C. Tahap 1A dan 1B atau untuk 60 lebih sekolah ditargetkan rampung akhir pekan ini, sedangkan tahap 1C maksimal akhir Juli. Tahap 1 secara nasional, 1A, 1B, 1C belum semua Juli. Tapi kita bagi 3, 1A itu selesai mungkin tengah Juli depan, sudah selesai. Secara average itu 93% plus lah ya. Lebih kali ya, terus berapa ya? Berapa persen? Dan itu ada sekitar 60 lokasi, 63 lokasi. Sisanya masuk ke tahap 1B. Di tahap 1 itu ada 24 provinsi, bukan di Jawa doang, enggak ada yang di Jawa, enggak ada di Jawa saja, enggak ada. Dan itu enggak boleh lah. Kalau kita membangun untuk rakyat Indonesia dan wisata teknologi. Sama, karena tahap 2 juga sama, wisata teknologi enggak ada, kita bilang Jawa tok, enggak. Dodi mengaku percepatan penuntasan pengerjaan infrastruktur sekolah rakyat pada tahap pertama ini murni demi mempersiapkan anak didik agar dapat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah menargetkan 20 pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia untuk disertifikasi. Imbas ramainya kasus penjualan pulau secara daring belakangan ini. Sertifikasi akan diharmonisasikan dengan kementerian lembaga yang berkaitan dengan satu sama lain. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan 20 pulau-pulau kecil di Indonesia pada tahun ini untuk segera disertifikasi usai maraknya kasus penjualan pulau Indonesia di situs jual beli internasional. Aris menerangkan hingga kini sudah ada 13 pulau yang telah terrealisasi untuk diberi sertifikat serta meletakkan fokus di beberapa pulau prioritas seperti Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Terkait harmonisasi aturan, Aris memastikan hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pemberian hak atas tanah. Kepemilikan sertifikasi pulau-pulau di Indonesia akan dimiliki negara dengan entitas lembaga yang berkaitan. Saya rasa secara aturan sudah harmoni ya. Karena di ATR BPN itu sudah diatur di Permen ATR nomor 17 tahun 2016 ya tentang pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil itu minimal 30% itu oleh negara. Bahkan di Keputusan Menteri Agraria nomor 18 ya itu tahun 2022 ya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan untuk pulau di bawah 1 hektar ya yang jumlahnya itu 9.000 lebih itu semuanya negara. Jadi itu tentunya peluangnya lebih besar KKP atau negara untuk hadir di semua pulau-pulau kecil sehingga kalau ada pelaku usaha itu nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah dan itu bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Sinpo TV. Informasi lainnya dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dalam pengelolaan perairan ambang batas laut atau Ambalat di Nunukan, Kalimantan Utara. Safri mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan perairan ambang batas laut atau Ambalat di Nunukan, Kalimantan Utara. Kesepakatan tersebut dilakukan saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April lalu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Syafri menilai sebagai negara tetangga tidak perlu berkonflik jika ada jalan terbaik, salah satunya dengan mengelola sumber daya alam secara bersama-sama.
mengenai apa yang tadi disebutkan, ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik. Oleh karena itu, jalan yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan satu pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama dengan mentargetkan mutual benefit, tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia. Perlu diketahui, blok ambang batas laut yang berada di Nunukan, Kalimantan Utara telah menjadi daerah sengketa kedua negara selama bertahun-tahun. Namun hal itu telah diselesaikan dengan cara mengelola secara bersama-sama melalui kesepakatan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Hasan mengatakan pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk negosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%. Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang, tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tidak hanya sebagai ajang persiapan untuk menghadapi Liga 1 Indonesia, gelaran Piala Presiden tahun 2025 kali ini juga menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mulai dari penyediaan atribut dan pernak-pernik klub hingga yang menjual jajanan ringan dan minuman. Meskipun digelar dalam rentan waktu yang singkat, namun para pelaku UMKM ini mengaku mendapatkan pendapatan hingga berkali-kali lipat dari hari biasanya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 resmi digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soerang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya sebagai ajang persiapan bagi tim pesepak bola Indonesia dalam menghadapi liga di musim berikutnya, pagelaran Piala Presiden ini juga menjadikan berkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM ini menjadikan gelaran Piala Presiden sebagai ladang untuk meraup rejeki,
Mereka menjajakan berbagai macam produk buatan mereka seperti atribut dan pernak-pernik tim. Jika biasanya dalam sehari mereka mengaku hanya bisa menjual atribut tim sebanyak 2 atau 3 buah saja, namun ketika ada gelaran Piala Presiden, dalam sehari mereka bisa menjual puluhan atribut tim sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang berkali-kali lipat. Paling dari pas pertama kemarin juara, itu ada peningkatan. Berapa persen kira-kira? Ya lumayan lah. Artinya ketika ada gelaran Liga atau Piala Presiden nambah pendapatannya? Ya, nambah. Alhamdulillah ada listriknya. Tidak hanya penyediaan atribut tim, ratusan pelaku UMKM yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman pun juga ikut peruntungan dalam meraup pundi-pundi rupiah. Dengan adanya Piala Presiden ini, bahkan mereka kebagian untung melimpah karena bisa menjual makanan dan minuman berkali-kali lipat dari hari biasanya. Kayak cimol, ciri oil, dimsum, gorengan, terus kayak banyak makanan jelly, terus sama makanan ringan kayak seblak kering, kayak gitu. Gimana sih, ada peningkatan atau? Alhamdulillah ada peningkatan, kemarin juga alhamdulillah 20% peningkatan dari sini, hasil dari sini alhamdulillah. Alhamdulillah terbantu banget, sangat terbantu untuk para usaha UKM-nya. Sangat terbantu dengan adanya kegiatan Piala Presiden ini. Selain berbagai ajang hiburan, Piala Presiden terbukti menjadi salah satu event untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya dirasakan untuk klub peserta saja, namun dampak positif dari Piala Presiden ini juga dirasakan oleh seluruh hampir lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan Presiden lainnya. Hanya di Sinpo TV, saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.